Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan seterusnya, agak panjang nomenklaturnya, yang diwakili oleh Ibu Analis Kebijakan Bu Paini SE dan ibu-ibu, bapak-bapak dari dinas. Yang saya hormati teman-teman pimpinan rektorat dan fakultas yang hadir, ada Pak Ketua LP2M Pak Dr. Haji Muhammad Saiful Bahar MSI, juga para wakil dekan 3 hadir, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, teman-teman seluruhnya, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sebetulnya bukan sekedar amanat konstitusi. Yes, ada undang-undang, yes, ada Permendikbud, di Kementerian Agama juga ada Peraturan Menteri Agama yang sudah 2 kali direvisi. Itu iya. Artinya negara hadir untuk menjamin kesetaraan dan seterusnya dalam relasi laki perempuan di ruang publik, termasuk bahkan domestik, sehingga ada namanya KDRT, itu kan juga menjadi bagian dari klausul pencegahan. Tetapi sebetulnya kalau kita runut masuk ke living values yang ada di tengah masyarakat, sebetulnya tidak ada budaya apapun yang mentolerir kekerasan pada perempuan. Apakah budaya Jawa, apakah budaya Madura, apakah budaya suku bangsa lain di negeri ini. Apalagi kita bicara soal agama. Nah, karena itu saya selalu mengajak begini ke teman-teman mahasiswa yang ikut di kelas saya. Sampean kalau mau mencari cowok yang keren, lihat dia berbakti tidak apa sama ibunya. Kalau dia sangat berbakti ibunya, pacari dia. Karena dia pasti akan menghormati sampean. Sederhana rumusnya. Kalau pada ibunya saja itu tidak menghormati, maka jangan berharap dia akan menjadi suami sampean yang menghormati sampean. Karena ini menjadi bagian yang dalam struktur kognitif kita, itu kan ada tradisi yang membesarkan kita, ada agama yang menjadi penguat nilai kita, dan ada konstitusi. Maka sebetulnya amanat konstitusi tentang pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak itu hanya untuk mengikat kita semua di ruang publik supaya kita tidak keluar. Sederhana alasannya, kita ini tidak sedang berhadapan dengan malaikat yang tidak pernah menentang perintah Tuhan, selalu menjalankan amanah, tapi kita ini berhadapan dengan manusia yang ada struktur kognitif, ada struktur afektif, dan ada struktur psikomotorik. Tidak otomatis kemudian gelar makin tinggi, itu kemudian afeksi kepada perempuan makin tinggi. Tidak otomatis kemudian gelar makin tinggi, itu praktek penghormatan pada perempuan makin tinggi. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Coba simak beberapa waktu yang lalu bagaimana kemudian ada istri pejabat A lalu lapor ke pimpinan the big boss institusi itu karena dia mengalami KDRT, lalu mendapati suaminya juga ada perempuan lain di hati dan di kamarnya. Kalau di hati kan nggak ada yang tahu, tapi ini di kamar yang lain. Nah, karena itu rumusnya sederhana. Kalau sampean ingin mencari laki-laki
yang sangat menghormati perempuan, anti kekerasan kepada perempuan, lihat perilakunya pada ibunya. Di UIN Sunan Ampel Surabaya tidak ada ruang apapun bagi praktek kekerasan pada perempuan. Tidak ada. Izin Bu analis, di kami ini di bawah komandan Bu Lili itu kita ini ada 9 fakultas, 1 pasca, 10. Ada 2 kampus di Ahmad Yani dan Gunung Anyar. Tapi jumlah Satgas PPKS kami itu mendekati angka 200. 194, 6 ya, jumlah total Satgas PPKS. Kalau masih terjadi kekerasan, yang pelakunya berarti hebat sekali nih. Bisa menembus 196 yang ada di semua titik. CCTV ada di mana-mana. Susah sekarang di UIN ini tidak terkoneksi dengan internet dengan bandwidth besar. Yang tidak kita pasang itu toilet. Itu aja, toilet. Itu bahaya kalau dipasang CCTV. Maka kami unsur pimpinan itu punya promosi terhadap kampanye pencegahan ini sangat luar biasa. Contoh begini, Bu Paine. Kalau saya melantik pejabat hari ini jam 10, jam 3 saya mendapati pejabat ini pelaku kekerasan pada perempuan, langsung saya copot, Bu. Saya lantik lagi yang baru. Saya bilang ke teman-teman, kalau ada pejabat di UIN hari ini, siapapun mereka, pelaku kekerasan, saya copot, Bu. Administrasi belakangan, copot dulu. Saya mending nggak jadi rektor, Bu. Ya. Maka adik-adik mahasiswa, kalau ada pelaku kekerasan, kalau mendapatkan kekerasan pada perempuan, satu kata kuncinya, speak up. Kalau tidak mau bermain panggung seperti petugas PPLN Belanda pada kasus yang mengharu biru politik nasional, ada ruang yang kita sediakan namanya student sentral di ujung sana tuh. Karena kita punya namanya pusat konseling, Bu Paine. Kita punya pusat konseling yang konselor profesional, yang beliau itu bersama teman-teman konselor profesional. Kita punya sekitar 7 dosen profesional konselor klinis dan didampingi oleh konselor sebaya. Kita siapkan ruangan di gedung student sentral. Adik-adik kalau tidak tahu ya harus tahu. Di lantai 2 dan secure. Speak up di sana. Dijamin. Nah, kita mempersempit adanya ruang yang memungkinkan orang bertindak kekerasan kepada perempuan. Dari sisi jabatan kepegawaian, begitu. Saya orang yang punya concern besar. Pokoknya pelaku kekerasan copot dulu. Proses administrasi belakangan. Saya nggak mau tahu bahwa ada administrasi yang dipenuhi itu kita selesaikan belakangan. Tapi saya ingin memberikan contoh kepada kita semua. Jangan main-main kepada perempuan dan anak. Maka ini dari sisi kebijakan ya. Tapi ini juga tidak cukup begitu di sini, Bu Paine. Kita juga masuk ke proses kurikulum. Di sini masuk ke proses kurikulum. Hidden kurikulum kita juga siapin untuk itu sampai pada praktek pelaksanaannya. Nah, karena itu kami mohon dibantu adik-adik sekalian. Acara hari ini yang inisiatifnya datang dari DP3AK, tolong jangan tanya saya yang AK belakangnya. Yang saya tahu itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Nah, kerjasama ini menjadi penting. Kenapa? Dunia ini tidak akan bisa selesai sendirian, dan dunia ini nggak bisa diselesaikan dengan cara sendiri. Harus kolaborasi, begitu. Harus kolaborasi.
Tidak mampu. Bagaimana coba kita lihat data yang beliau sampaikan tadi itu. Dari 38 kabupaten yang punya UPT PKPPA itu hanya 20, sisanya belum. Alangkah beratnya memang isu ini dalam praktek di lapangan. Maka kita awali dari perguruan tinggi. Menjadi sentrum penting. Mitra beliau menjadi penting. Apalagi Ibu lihat di sebelah kiri saya ini, Pak Dr. Saiful Bahar ini orang yang sangat otoritatif soal pemberdayaan masyarakat. Karena melakukan perubahan pada sektor pengetahuan itu mudah sekali, gampang sekali. Hanya sekedar tahu, oh ada undang-undang anti kekerasan, tahu gampang. Tapi menggerakkan orang untuk berperilaku positif atas kampanye itu yang nggak gampang. Karena panjenengan harus merubah apa yang disebut dengan belief system. Sistem keyakinan mereka harus diubah. Bahwa urusan pencegahan kekerasan pada perempuan itu bukan hanya amanat konstitusi. Itu ada yang lebih tinggi lagi. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat sekaligus juga ajaran agama. Itu kalau blended, keren banget. Mari kita lihat. Kalau soal korupsi, itu tidak kekurangan piranti hukum. Produk hukum tentang korupsi banyak banget. Pertanyaan sederhana, kenapa sekarang ditangkap, besok muncul lagi? Ditangkap 10, 20 muncul berikutnya. Kenapa praktek kekerasan contoh lain, itu dia tangani ini, kenapa muncul yang lain? Maka teman-teman sekalian, penting sosialisasi dan sekaligus juga koordinasi ini adalah kita harus mulai bergeser dari medan manual ke medan digital. Maka yang disebutkan kekerasan digital itu lebih besar dan potensinya sekarang ini lebih masif banget. Maka saya selalu menyarankan, saya waktu masih di Dekan Visip itu kita bikin aturan tentang larangan grooming. Grooming itu begini. Ini saya melihat ini ada mahasiswa saya yang cantik nih. Bagaimana dia terikat pada saya. Saya memanfaatkan teori relasi kuasa ala Marxian. Orang, kalau ada dua orang yang relasinya tidak seimbang, itu pasti menunjukkan ketimpangan. Ketimpangan yang dipelihara itu akan menimbulkan penindasan. Dan itulah relasi antara dosen dan mahasiswa. Kenapa? Sampai butuh nilai kan? Ya enggak? Mahasiswa butuh nilai dari dosen enggak? Dosen enggak butuh sampean. Kalau sampean tetap dibayar karena dosen PNS, ya kan? Enggak butuh banget. Tapi mahasiswa butuh dosen, butuh lulus, butuh nilai baik. Karena itulah kemudian sampean digiring supaya sampai terikat kepada dosen. Ini dosen lagi jatuh cinta pada kecantikan perempuan ini. Gitu. Kalau sudah mendapati situasi sampai nggak nyaman, speak up. Itu tidak boleh terjadi. Kalau ada rektor kok jatuh cinta sama teman sesama pegawai, pertanyaan sederhana, apa berani berontak? Mahasiswa, saya rektor nih, jatuh cinta sama sampean. Apa sama berani menolak saya? Berani sekarang. Harus berani. Harus berani mengatakan tidak. Walaupun fenomena hari ini adalah makin maraknya fenomena baby sugar sama daddy sugar. Sugar daddy sama sugar baby, kebalik. Muncul sugar daddy sama sugar baby. Sampean pacaran sama mahasiswa, masa depan nggak jelas, banyak tingkahnya, ya toh, angan-angannya banyak tapi basis materialnya nggak kuat. Tapi kalau sampean sama Pak Mahir, sudah doktor, sukses, ya, wakil dekan, pengacara, duitnya banyak, masa depan jelas. Keren lagi. Ya kan?
Nanti jasnya dikembalikan ya Pak. Maka muncullah istilah sugar baby, muncul istilah sugar baby. Bagaimana mungkin kemudian muncul fenomena Muzdalifah sama Nazar waktu itu ya. Lalu muncul fenomena balikan, Jennifer, Jill sama Arjuna. Loh ya kan? Gak mungkin, bagaimana mungkin sampai beda usia 25 tahun? Karena fenomena sugar baby sama sugar daddy. Jadi teman-teman sekalian, ini kan pemain sosmed semua nih. Kalau umpama di ruangan ini ada 100 orang, maka update sosmednya harus minimal 100 siang ini pada acara ini. Kenapa? Kalau kita mau berjihad untuk menentang kekerasan pada perempuan dan anak, maka berjihadlah menggunakan dunia cyber. Masya Allah, saya kalau kemudian ada Pak izin telepon, Pak izin wawancara, Pak izin konsultasi, kalau perempuan dan saya kenal dia mahasiswa saya terima. Kalau nggak, saya nggak berani. Saya kasih contoh, case terjadi di Bandung. Penting ini, Bu Baning. Profesor senior, izin Prof, mau konsultasi, berkenan di telepon, silakan. Begitu telepon, set ternyata dia tidak menggunakan voice call, tapi menggunakan video call. Begitu diterima video call, dia yang di sana telanjang. Oke? Saya nggak tahu, ini menikmati dulu atau memang nggak tahu cara mematikan video call ya. Nah, tapi yang di sana karena memang sudah siap, sudah disetting dari awal, langsung direkam. Begitu video call langsung direkam sama dia. Hanya putuskan detik, video itu direkam sama dia. Dan dia si profesor berhasil mematikan. Apa yang terjadi? Dalam hitungan 2 menit berikutnya di WA, izin Prof, tolong kirim 60 juta ke saya. Kalau enggak, video tadi saya viralkan. Oke? Datanglah si profesor senior ini ke rumah. Karena gelisah, ya gemeter. 60 juta bagi dosen kan gede itu. Gemeter, pulang. Dia mengingat bagaimana Rasulullah pertama kali menerima wahyu kan. Zamilini gitu kan. Selimuti aku karena beliau gelisah dan seterusnya. Zamini. Begitu dia masuk rumah, bayangannya begitu istrinya akan mencoba untuk menenangkan dia. Apa reaksi istrinya? Emang lu laki kalau dapat gituan tuh menikmati. Emang dasar laki. Ini udah terpuruk Pak. Pulang makin terpuruk kalau dimarahi istri. Ini orang-orang yang hebat meskipun kelihatan keren gitu Bu. Pulang dimarahi istri. Hello Kitty. Hello Kitty. Teman-teman yang saya hormati, cybercrime dalam konteks kekerasan hari ini ada di mana-mana. Teman-teman yang sangat aktif bermain sosial media, saya yakin lebih aktif daripada Pak Mahir. Gitu. Hati-hati dengan dunia baru ini. Ya. Karena begitu sampai kena praktek grooming, di phishing. Begitu di phishing, tahu phishing ya? Nah, kalau udah gitu, udah terperangkap sampean. Sampean pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Berikutnya pasti ketahuan, satu, diajak berbuat yang tidak sewajarnya. Kalau nggak mau, video sampean akan diviralkan. Kalau ada begitu, sampean nggak bisa ngapa-ngapain. Maka jangan pernah menjual handphone. Ya, jangan pernah menjual handphone. Pakai sampai mati. Mending kalau sampean ganti, bakar handphone. Kecuali kalau sampai memastikan bahwa isi handphone ini Al-Quran digital, hadis digital gitu ya. Tapi kalau masih suka main sosmed berfoto-foto ya, mending dibakar, jangan dijual. Kenapa? Semua data ini meskipun sampai sudah delete, sudah di remove, semua masih bisa direcover. Apakah saya ini hanya teori? Enggak.
laptop saya mau pengukuhan guru besar 11 tahun yang lalu. Semua data naskah orasi saya ada di laptop itu semua. Mau cetak, laptop hang. Jangan bayangkan apa, nggak stres, kayak sampean mau skripsi, naskah di situ terus komputer hang. Saya pergi ke Surabaya Mall dulu ketika masih hidup. Lalu saya kena pokoknya per giganya itu 200.000 apa gitu. Lupa saya, berapa ribu gitu. Pokoknya habisnya banyak itu karena di laptop saya ada sekitar 230 giga. Banyak banget. Semua data recover. Padahal mati sudah handphonenya, rusak laptopnya. Apalagi cuman gawai kecil begini. Sistemnya kan lebih mudah daripada laptop. Jadi teman-teman sekalian, kalau punya handphone jangan dijual. Kalau sampai ganti baru, bakar. Kecuali kalau tadi itu isinya Quran digital. Kalau sampai pernah foto-foto, ingat teman-teman sekalian, kita tidak pernah tahu bahwa foto itu akan keluar oleh orang-orang yang tidak pernah punya tanggung jawab. Ingat, Pak Mahir sama Bu Mupliha, saya foto di sini. Saya bisa keluarkan sesuai kepentingan saya. Lihat, ada 2 dosen berduaan. Padahal ini seruangan banyak. Ini berduaan bisa aja. Gitu hari ini. Nah, saya berpikir bahwa teman-teman sekalian, acara ini begitu pentingnya untuk kita semua. Maka Bu Paining, salam ke Bu Kadis. Kalau mau bekerja sama, tidak usah jauh-jauh. Bekerja sama dengan UINSA. Kenapa? Ibu tidak bisa sendirian. Kedua, melakukan kampanye sampai mengikis pada basis keyakinan, pemahaman tentang kampanye anti kekerasan, itu tidak bisa hanya segampang kita melakukan sosialisasi. Nah, itu butuh tenaga terampil pada pemberdayaan masyarakat. Dan Pak Dr. Saiful Bar sama teman-teman ini ahlinya. Kita punya banyak piranti, Bu. Ada participator action research, ada asset based community development, ada PRR dan seterusnya. Banyak banget yang kita punya. Itu satu. Kedua, saya ini rektor, Bu, UIN Surabaya. Tapi saya ex officio itu diperintah dapat amanah kementerian untuk menjadi koordinator bagi 198 perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Jadi kalau ada stop kontak di sini, Bu, saya pencet, Bu, itu nyala 198 Jawa Timur. Ya, saya ini seperti pejabat pembangkit listrik tenaga Jawa, Bali dan Mataram lah, Bu. Yang gardunya ada di sini gitu. Jadi sekali pencet di sini nyala semua 198. Gitu. Maka kerjasama ini tidak boleh berhenti di sini. Harus kita lanjutkan bersama-sama. Salam saya ke Bu Kadis. UINSA siap bermitra. UINSA siap menjadi bagian dari mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, karena coverage area 38 kabupaten ternyata masih menyisakan dari 38 yang 21 yang sudah ada UPT, PPA-nya, dan itu butuh sentuhan. Karena bagaimanapun IPM kita ini kan nggak bisa jauh-jauh dari perempuan. Karena indikator IPM itu kan satu pendidikan, kedua kesehatan. Pendapatan itu hanya penguat saja. Ekonomi itu hanya penguat saja. Nah, tentu ini pekerjaan besar. Apalagi kemudian kita pernah dalam situasi ketika IPM Jawa Timur itu posisinya sangat pernah memprihatinkan. Pernah memprihatinkan. Dan semakin kalah turun. Nah, ini Ibu tidak boleh sendirian. Kami tidak
membiarkan ibu bekerja sendirian dalam konteks ini. Kami siap bermitra untuk menjadi bagian dari kemuliaan yang kita bangun bersama-sama untuk menaikkan IPM Jawa Timur. Salam ke Pak Kadis, Ibu, ke Bu Kadis. Mudah-mudahan nanti setelah ini Ketua LP2M Bu Lili bisa matur lagi ke beliau untuk merancang lebih lanjut 2024, 2025 kita harus ngapain, karena ini bukan hanya kewajiban ibu, ini kewajiban kami juga, kewajiban kita bersama. Mudah-mudahan kita ke depan bisa makin memantapkan langkah kita semua untuk mengamankan proses yang ada di ruang publik, sehingga kita nir kekerasan kepada perempuan dan anak, sehingga siapapun punya derajat yang sama, tidak saja di mata konstitusi, tapi apa yang diajarkan oleh agama, tradisi kita semua, lalu bisa menguatkan posisi perempuan dan anak secara bermartabat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Matur nuwun. Maka dengan memohon dari Allah Subhanahu wa taala, saya dengan memohon dan sekaligus membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan koordinasi kampanye pencegahan terhadap kekerasan pada anak dan perempuan saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.